Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Iman. Oke, selamat pagi semuanya. Bisa mendengar suaranya Pak Iman dengan jelas ya? Bisa. Bisa. Oke, masih banyak yang dimatikan kameranya. Ayo segera dinyalakan dulu. Ya, segera dinyalakan dulu. Anabel Jocelyn, kamu itu di luar ya? Di belakang, Pak. Tempat berdoa. Oh, tempat berdoa. Nggak dingin memang? Enggak, tambah panas. Oh, tambah panas. Oke. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Puji Tuhan. Pak Iman sehat, anak-anak juga sehat ya. Hari ini kita akan belajar PJOK di tema yang baru. Nah, tema yang baru apa? Nanti kita akan bahas. Untuk itu, sambil menunggu teman-teman yang lainnya masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap berdoa yang baik, lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, segala pujian dan syukur kepadamu kami haturkan atas hadiratmu. Kami bersyukur atas keselamatan dalam hidup kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kelalaian kami. Bimbinglah kami agar menjadi anak yang tekun berdoa, penyabar, dan tangguh seperti Santa Monica yang kami peringati hari ini. Berkatilah keluarga dan guru kami. Kiranya keluarga dan guru kami ataupun sanak saudara kami atau teman-teman kami yang sedang menjalani isolasi mandiri, segera sembuhkanlah Tuhan, angkat dari segala penyakitnya dan khususnya saat COVID-19 ini. Doa ini kami haturkan kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, hari ini Pak Iman akan absen dulu ya. Absen 9 dan 10 belum hadir. Siapa ya? Sebentar, Pak Iman cek dulu. Absen 9 Kevin Alvaro dan Olive Clarissa belum hadir ya. Absen 24 Troy juga belum hadir. Oke, Pak Iman kasih pengumuman sebentar ya. Oh, ini Kevin hadir, barusan hadir. Oke, terima kasih. Kurang 2 anak yang belum hadir, Olive dan Troy. Ya, Olive dan Troy, sambil kita tunggu. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat? Kalau sehat coba angkat tangannya semua. Oke. Wah. Coba siapa yang belum mandi? Enggak ada. Hari ini dingin apa enggak? Dingin. Perlu olahraga? Perlu olahraga?
Oh pengen. Oke, kalau olahraga minggu depan aja ya. Kita berolahraga bersama. Kita akan mengenal kebugaran jasmani ya. Minggu depan kita berolahraga. Pak Iman akan Pak Iman minta tolong semuanya minggu depan memakai seragam olahraga ya. Kita akan berolahraga, mungkin kebugaran jasmani, ada push up, sit up, lari dan lain-lain ya, untuk mengukur kebugaran jasmani kita. Oke, hari ini kita sudah sampai di tema yang ketiga ya. Tema yang ketiga, Pak Iman minta tolong siapkan buku paket halaman 82. Buku paket halaman 82 dan juga buku LKS PJOK. Buku LKS PJOK itu kalau nggak salah, sebentar. Pak yang pakai tadi halaman berapa Pak? 82. Nah, kalau di LKS itu halaman 13. Kalau di LKS halaman 13. Tapi Pak Iman tidak mengambil LKS ya sekarang ya. Kita akan membahas buku paket. Tapi akan Pak Iman presentasikan ini LKS. Oke. Sudah semua dibuka buku paketnya? Coba tunjukkan ke kamera. Coba tunjukkan ke kamera dulu. Christopher Mika masih mati kameranya. Anne juga masih mati kameranya. Bentar ya Bu. Ya, oke. Oke, yang sudah menunjukkan buku paketnya silakan ditutup. Kok silakan ditutup, silakan diturunkan. Jangan ditutup ya. Keliru. Maaf ya. Halaman berapa Pak? Halaman 82 di buku paket. Nah, kita akan membahas dulu yang paling pojok atas halaman 82, yang paling atas sendiri ya. Kita sudah menginjak di tema 3. Kalau di buku paket itu pelajaran 5 ya. Kita akan membahas tema 3 yaitu latihan kebugaran jasmani dan pengukurannya. Kalau dulu di kelas 5 sama Pak Luis, kebugaran jasmaninya ngapain aja Nana? Halo? Olahraga biasa. Olahraga ya biasa itu apa? Entah pemanasan tah, atau mau turun ke jurang tah, atau bagaimana? Senam Pak. Senam? Yakin kebugaran jasmani itu senam? Bukan senam berirama itu. Ayo, masih ingat gak? Olahraganya kebugaran jasmani itu ngapain saja sih? Ada yang ingat? Senam lantai, bukan. Beda kalau senam lantai. Senam lantai. Push up, oke. Ada lagi selain push up? Sit up. Sit up. Ada. Terus apa lagi? Jumping jack. Jumping jack. Oke. Nah, anak-anak, kita lihat di halaman 82 yang atas itu adalah latihan ya. Ada latihan dan sekarang ada pengukurannya. Ternyata kita tidak hanya latihan-latihan saja, tapi juga bisa diukur. Nah, ada 3 indikator yang atas. Ada daya tahan, kekuatan, dan kelenturan. Kalau kalian tahu, kalau untuk latihan kebugaran jasmani ini macamnya banyak sekali. Ada daya tahan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, ada dan banyak sekali wis pokoknya ya. Ada kelincahan juga, ada fleksibilitas dan lain-lain, banyak sekali macamnya. Kalau nggak salah ada 12.
Tapi kita di kelas 6 ini kita akan belajar 3 saja. Yang pertama adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Daya tahan tubuh itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Daya tahan tubuh. Nah, Pak Iman ada contoh ini, ada contoh. Pak Iman berlari 100 meter dengan waktu 15 detik. Dan Pak Iman berlari 42 km dengan waktu 2 jam. Kira-kira yang masuk daya tahan tubuh itu yang 100 meter atau 42 km? 42 km. Kenapa? Karena biar Kenapa Abi? Yang agak keras dikit? karena lebih lama. Karena lebih lama. Oke, bisa. Ada lagi? Pak, saya menjawab 100 meter. Boleh, boleh. Siapa yuk? Tunjukkan apa itu pemikiran kalian atau saran kalian. Ayo. Pak Iman berlari 100 meter dan Pak Iman berlari 42 km. Yang mana yang daya tahan tubuh? 42 km. Kenapa, Troy? Karena ya emang harusnya itu 1000 meter maksudnya. Harusnya 1000 meter. Kenapa kok 1000 meter? Kan di contoh buku saja 1000 meter. 1000 meter itu minimalnya ya, Troy. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kok 42 km itu membutuhkan daya tahan tubuh? Karena dia Pak Iman memerlukan waktu yang panjang dan daya tahan yang kuat. Artinya daya tahan itu adalah kuatnya kamu seberapa lama, ya. Jadi misal Lian berlari itu kuatnya hanya 5 kilo dalam waktu 5 menit misalnya kayak gitu. Dalam waktu 5 menit ya sudah, itu daya tahannya Lian. Nah, artinya daya tahan itu adalah dalam kekuatan kamu untuk bertahan ya. Kekuatan kamu untuk bertahan dalam olahraga. Nah, ada juga orang yang tidak memiliki daya tahan. Contohnya sudah berlari 1 kilometer tapi dia berjalannya yang banyak. Nah, itu orang yang tidak memiliki daya tahan yang kuat. Nah, cara untuk melatihnya ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah dengan latihan 1000 meter lari. Kita lihat di halaman 83. Nah, lari 1000 meter merupakan olahraga yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga ini sangat mudah dan tidak membutuhkan perlengkapan khusus karena kita hanya berlari. Yang paling dibutuhkan adalah sepatu. Kalau baju kan pasti nggak mungkin kan lari kalau nggak pakai baju. Nah, pakai baju dan celana itu pasti. Nah, setelah latihannya itu kalian bisa lihat di halaman 84. Nah, ada namanya adalah cara mengukurnya. Itu ada 2 gambar. Yang pertama adalah menghitung denyut nadi di pergelangan tangan dan di leher. Nah, anak-anak, untuk menghitung denyut nadi ini di tangan ini ada namanya pembuluh darah. Pak Iman copot dulu ya jamnya. Nah, ada pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada di sini itu besar, ada pembuluh vena dan pembuluh darah arteri. Nah, kalian bisa coba tangan kanannya 2 seperti ini. Kalian rasakan tempel di sini.
jangan ditempel terlalu ketat dan jangan mengambang ya, tapi tempelkan saja biasa, agak ditekan sedikit. Rasakan, cari denyut nadimu yang mana. Denyut nadi itu kerasannya di sini ada yang bergetar ya, ada yang bergetar. Duk duk duk. Cari dulu denyut nadimu. Kalau di tangan kanan itu yang sebelah sini. Kalau di tangan kiri itu yang sebelah sini. Yang dekat dengan jempol, dengan jempol. Cari dulu. Sudah nemu? Sudah. Bukan diginikan lo ya, bukan diginikan, enggak, dipegang saja sama tangan. Sudah? Bukan ditempelkan di kuping, ini enggak bersuara, enggak. Bukan ditempelkan di kuping atau di telinga, bukan ya, ini dipegang saja. Ayo cari. Sudah ketemu? Nggak ada. Nggak ada, masa? Pak, sudah ketemu Pak. Sudah ketemu? Udah. Oke. Siapa yang belum ketemu? Nggak ketemu Pak. Kevin. Saya kanan ada ketemu, tapi kiri nggak ada. Waduh, ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Kalau gitu pindah di tangan kanan. Coba cari di tangan kanan. Biasanya kalau kalian kulitnya putih itu gampang kelihatannya. Warnanya agak-agak hijau gitu. Nemu Pak. Nemu? Cari dulu, ayo. Ayo dicari dulu. Sudah nemu Pak. Sudah nemu, oke. Nemu Pak. Bukan dikocok-kocok gini, bukan, enggak ya. Jangan ditempelkan, tanganmu ditaruh meja, lebih aman ya. Tanganmu taruh meja, lalu kalian pegang. Dan harus memiliki konsentrasi yang tinggi anak-anak untuk merasakannya. Sudah ketemu? Sudah. Belum? Siapa yang belum? Belum Pak. Waduh, ayo cari dulu. Cari dulu di pergelangan tangan. Harus apa itu? Harus fokus anak-anak. Yang di sebelah kanan sudah ketemu Pak. Kenapa? Yang di sebelah kanan sudah ketemu. Oke, kalau sudah ketemu nggak apa-apa. Saya sudah ketemu Pak. Sudah ketemu. Siapa yang belum? Sudah ketemu semua Pak. Oke. Nah, kalau Sudah begitu, ketemu. kalau begitu sekarang kalian pegang anak-anak, kalian pegang yang ada di tangan. Tangan ini yang paling mudah ya. Tangan ini paling mudah. Kalau sudah ketemu, kalian pegang. Nah, cara mengukurnya adalah begini. Pak Iman akan berikan timer selama 1 menit ya. Berikan timer selama 1 menit. Nah, ketika timer berjalan kalian mulai hitung ya. Detaknya kan ada detak. Dut, det, det, det. Ya enggak? Rasanya gitu kan? Rasanya gitu kan? Nah, kalian hitung sampai timernya habis. Sampai timernya habis. Kalian hitung. Nanti lapor Pak Iman berapa-berapanya. Oke? Kalian bisa nanti tulis di chat. Pakai oximeter bisa Pak? Loh, jangan oximeter. Kalau oximeter ngapain ke Pak Iman ngajar sekarang ya? Ini kan cara manual ya. Ini cara manual. Ini cara yang paling mudah. Oke? Sebelum kita menginjak di leher nanti. Oke, sudah siap semua?
Ini timernya sudah siap 1 menit. Sudah siap semua? Ngapain Pak? Duh, kok ngapain itu lu? Ngitung denyut nadinya, ngitung denyut nadinya. Cari ayo denyut nadinya. Sudah cari? Sudah dipegang semua? Pak Iman akan hitung ya. Yang kanan apa kiri Pak? Apa? Yang kanan apa kiri? Bebas. Mau kanan mau kiri bebas. Ya. Tangan yang mau dihitung denyut nadinya harus ditaruh di atas meja. Sudah? Sudah semua? Oke, Pak Iman bisa mulai ya. 1, 2, 3, mulai dihitung. Selesai. Oke, coba Pak Iman akan tanya secara acak. Joven berapa? 64. 64, oke. Abi? 30 Pak. Apa? 30. Lupa? 30. Hah? Masa 30? Berarti salah kamu ngitungnya, Abi. Nggak mungkin kalau 30 ya. Lanjut. Clarissa Geraldine. 28. 28. Wah, salah ini sepertinya ngitungnya. Oke, Deandra Kevin. 55 Pak. Berapa? 65. 65. Oke. Vincent. 80. Oke, good. Bianca. Bianca Geraldine. 50. 58. 58. Oke, sekali lagi Pak Iman beri waktu 1 menit kalian untuk menghitung ya. Bagi yang tidak ketemu, kalian bisa pencet ini. Nah, ini nih. Tangan kanan. Nah, ini rasanya ada di sini anak-anak. Ini kan jempol, di sekitar sini. Jika kalian agak gemukan dikit, agak dipencet ya. Agak dipencet. Rasanya kayak ada ulat yang lewat gitu. Iya, ada ulat yang lewat. Dut. Nah, gitu ya. Oke, 1 menit lagi, sekali lagi ya. 1 menit lagi. Hah? Kenapa? Denyut nadi. Kenapa? Dada. Sekarang di tangan dulu Troy ya. Sekarang di tangan dulu ya. Oke, yuk dipersiapkan anak-anak tangannya. Sudah? Tangan kiri atau tangan kanan bebas ya. Tangan kiri atau tangan kanan bebas. Sudah siap? Pak Iman akan mulai. 3, 2, 1, go.
Stop. Oke. Sekarang Pak Iman tanya lagi. Mika berapa? 77, Pak. 77. Oke. Gregorius Nathaniel 79. 79. Oke. Vergio 84. 80. Oke. Evan 72. 72. Oke. Vania 69. 69. Naomi Kimi 65, Pak. 65. Kathleen 79. Oke. Faustina Nadia 76. Oke. Sekarang Pak Iman tanya, siapa yang di bawah 60? Aku 62. Di bawah 60. Nah, aku 62. Di bawah 60, aku di 62 ya apa sih? Oke, anak-anak. Gini, cara mengukur denyut nadi ini bisa kalian gunakan sampai kalian dewasa nanti, sampai kalian tua nanti ya. Ilmu ini penting karena untuk apa? Untuk mengukur denyut nadi. Denyut nadi yang kurang sama denyut nadi yang lebih itu bisa jadi sebuah masalah di dalam kesehatan kalian ya. Contohnya saja memang Pak Iman pernah tanya ke pasien yang pernah mengalami COVID ya, sudah pernah mengalami COVID. Pak Iman tanya, denyut nadimu saat menjalani isolasi itu berapa sih? Nah, Pak Iman tanya, sekitar 50, 40, 50 itu. 40, 50, nggak sampai 60. Nah, padahal 1 menit itu ada 60 detik. Seharusnya 60 detik itu 1 detik, itu dikatakan normal. Ya, itu dikatakan normal. 1 detik itu 1 denyut nadi, 1 det gitu ya istilahnya. Nah, Pak Iman tanya ke yang pasien COVID, kamu sampai nggak 60? Oh, ternyata nggak sampai. Nah, akhirnya dia terkena COVID itu. Ini alasan saya terkena COVID karena denyut nadi saya lemah. Bisa juga lagi ada, silakan. Bisa juga lagi ada penyakit jantung, mungkin jantungnya lemah bisa juga. Nah, itu tadi yang lemah. Ada lagi yang terlalu full, ya. Di sini cepet sekali, memompanya cepet sekali kayak orang drum band. Nah, itu bisa juga ada mengukurnya, anak-anak, ada mengukurnya. Mengukurnya, kalian umur berapa sekarang? Berapa? 11. Nah, mengukurnya itu seperti ini. Angka 220 dikurangi umur kalian. 220 misalnya umur kalian kan 11 ya. Berarti 220 kurangi 11 berapa? 100 berapa? 200 berapa? 209. Nah, 209 itu angka maksimal denyut nadi kalian. Nah, misalnya kalau Pak Iman sekarang umurnya 17. Nah, 220 ya Pak Iman sekarang memang umur 17 tahun ya. 220 dikurangi 17 berapa? 220 dikurangi 17 berapa? 203. Iya, seperti itu. Jadi, itu adalah maksimalnya kalian denyut nadi. Semisal kalian habis lari-lari, kalian ukur sendiri selama 1 menit. Pak, saya 110. Oh ya, sudah normal. Pak, saya 120 habis lari-lari. Oke, normal. Pak, saya 210 Pak. Nah, itu yang tidak normal. Berarti kalian terlalu capek saat olahraganya.
terlalu memforsir olahraganya. Nah, seperti itu. Sekarang ada yang ditanyakan? Enggak ada yang ditanyakan? Ya memang umurnya Pak Iman masih 17 tahun kok. Pak Iman baru saja dapat KTP juga ya. Iya bener ini, Pak Iman nggak bohong. Nggak ya. Nah itu tadi yang ada di tangan anak-anak itu mudah. Nah sekarang ada di leher. Di leher ini pembuluhnya lebih besar lagi. Coba kalian tempelkan leher yang sini. Leher kiri boleh, leher kanan boleh. Agak ditekan, rasakan. Ada denyut nadi enggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Nah, cara mengukurnya juga sama, ya. Cara mengukurnya juga sama. Seperti itu. Tempelkan saja. Nah, kalian bisa lihat di sini di tangan atau di leher. Tuh, oke. Nah, sekarang kita lihat di halaman 84 yang pengukuran sebelahnya menghitung denyut nadi di leher ya. Denyut nadi normal untuk anak usia 10 sampai 18 tahun adalah 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalian kan tadi umur 11 dan Pak Iman masih umur 17. Jadi, Pak Iman masih dikatakan normalnya adalah 60 sampai 100 itu jika tidak berolahraga. Pak Iman tadi sempat ngitung denyut nadinya Pak Iman, ternyata denyut nadinya Pak Iman 88 kali per menit. Nah, berarti itu masih normal. Tadi sudah. Nah, anak-anak kalau kalian bangun pagi itu bisa kalian gunakan ya, langsung menghitung denyut nadi. Nah, seperti itu. Oh, masih normal. Kalau kalian di tangan ini kalau pakai 2 jari ini kesulitan, kalian bisa pakai jempol. Ini lebih kerasa kalau pakai jempol. Di sini juga. Nah, kalau di leher itu lebih besar di sini, di dekatnya di samping ya, di samping. Besar sekali. Coba dirasain dulu. Sudah? Ketemu? Enggak. Masa api enggak ketemu? Belum, Pak. Tadi ketemu tuh langsung bilang salah anaknya. Oh iya. Ini loh, agak depan ya. Ini lehernya agak depan sini. Samping tapi agak depan. Lalu tempelkan. Kerasa banget kok. Sudah, Pak, sudah ketemu. Oke, sudah ketemu. Sip, pinter. Nah, sekarang lanjut anak-anak, waktunya kurang 5 menit ya. Kurang 5 menit. Nah, anak-anak di halaman 85 ada namanya latihan squat jump. Latihan squat jump ini yaitu lompat lalu jongkok, gambarnya itu ada A, B ya, langkah-langkah gerakan squat jump. Nah, di bawahnya juga ada tes pengukurannya. Nah, minggu depan kita akan coba ya, latihannya. Terus nanti kalian ukur atau kalian hitung berapa sih punya kalian itu selama 1 menit. Semua dihitung dalam menit ya anak-anak. Selama 1 menit. Semua dihitung dalam 1 menit ya. Misal itu kan ada nilai tes squat jump usia 11 sampai 12 tahun. Hasil pengukuran putra dan pengukuran putri itu berbeda. Ya. Karena di sini putra dan putri itu hormonnya berbeda atau di dalam tubuhnya ini berbeda ya. Pak, lebih kuat mana? Lebih kuat putra biasanya. Tapi kalau putra lebih sedikit melakukannya daripada putri, itu artinya putra tersebut atau anak tersebut kurang maksimal dalam menjalankan latihannya. Nah,
latihan squat jam ini untuk mengukur daya tahan tubuh anak-anak bisa. Untuk lari itu biasanya latihannya squat jam ini ya. Squat jam. Terus ada lagi kalau kalian ingin main basket. Kalau main basket kan pasti ada namanya lompat tuh, pingin lompat tinggi ya, atau lompatannya tinggi. Nah, latihannya bisa squat jam. Kayak gitu. Terus Pak Iman dulu itu ikut basket karena ingin tinggi. Nah, Pak Iman latihannya tiap hari itu, hampir tiap hari itu latihannya naik turun tangga. Jadi kan kekuatan otot di betis kita itu lebih besar. Seperti itu ya. Itu ada tes pengukurannya. 46 kali lebih 46 kali lebih itu untuk putra. Itu nilainya 5. Jadi Pak Iman nggak asal-asalan membuat apa itu? Membuat tes ini ya. Tidak asal-asalan. Hasil pengukuran putri itu 42 lebih jika nilainya ingin 90. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak? Sekarang Pak Iman akan menyinggung tentang halaman 86 atau 87. Nah, halaman 87 itu adalah gerakan push up. Push up yang baik sudah dikasih tahu kan sama Pak Luis. Nah, memang susahnya kalau push up itu adalah anak yang terlampau gemuk ya. Terlampau gemuk karena tangannya sangat sulit untuk menopang beban berat tubuhnya ya. Maka dari itu enak yang anak yang kurus-kurus 1, 2, 3 enak. Kayak Pak Iman ini terlampau kurus ya, bukan gemuk banget, bukan ideal, hampir ideal sih. Karena Pak Iman masih 17 tahun itu ya. Oke. Gerakan push up itu seperti itu, dilakukan selama 60 detik. Nah, hasilnya ada di bawah. Putra itu 38 lebih. Putri itu 21 lebih. Pak, angka-angka ini didapatkan dari mana? Di sana, di internasional dan nasional, tes pengukuran ini sangat berlaku anak-anak. Sangat berlaku. Nah, khususnya untuk di Indonesia itu ada namanya TKJI. TKJI. Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sana umurnya berapa, umur anak-anak atau umur orang dewasa atau umur lansia. Sudah ada semua. Mau latihan apa sudah ada tes pengukurannya seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan latihan ya. Latihan sebentar. Latihan olahraga sebentar, kurang lebih 20 menitan lah. 20 menit awal atau 20 menit akhir Pak Iman akan gunakan untuk materi. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak bisa melanjutkan ke kelas selanjutnya. Terima kasih Pak Iman ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak.